Dalam sebuah negara demokratis, itu tidak lazim membubarkan sebuah organisasi tanpa due process of law. Hanya negara-negara yang tidak demokratis yang bisa membubarkan sebuah organisasi tanpa due process of law, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas, ya. Kali ini saya ingin membacakan berita yang ngeri-ngeri sedap nih. Sebagaimana dilansir oleh beberapa media, salah satunya dari whatyouthink.com, ya. Ini media milik Eros Jarot, ya. Dari What You Think, jadi What You Think pada Indonesia kan, ya. Mahfud MD siap terima karma jika salah bubarkan FPI. Wah, ini luar biasa ya, kayak apa, sumpah itu, sumpah pocong. Coba kita bacakan, ya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam siap menanggung dosa akibat tindakannya membubarkan Front Pembela Islam FPI. Jika tindakan tersebut salah, Mahfud menyatakan siap mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mahfud siap menerima karma akibat keputusan tersebut. Wah, luar biasa keyakinannya, ya. Itu. Minum dulu, ya. Masih ada sedikit sariawannya. Pernyataan itu diungkapkan Mahfud dalam video podcast YouTube Deddy Corbuzier yang diunggah pada Selasa 12 Januari 2021. Saat itu Deddy menanyakan tentang keputusan pemerintah membubarkan FPI. Deddy menanyakan apakah FPI RIP, rest in peace, atau mati, ya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK ini menjelaskan sebenarnya FPI sudah mati dengan sendirinya. Pasalnya Ormas pimpinan Habib Rizik Syihab HRS itu tidak mengurus perpanjang surat tanda terdaftar SKT yang berakhir pada 20 Juni 2021, sehingga secara otomatis FPI sudah dinyatakan tidak ada atau bubar. Nah, ini yang kita tidak setuju, ya, tidak sama pendapatnya, berbeda pendapat, karena SKT itu bukanlah sebuah legitimasi, sebuah fondasi bagi eksistensi sebuah ormas, ya, dan itu kan sudah ada dalam putusan MK. Jadi ormas di Indonesia itu ada dua jenis secara besar, ya. Ormas terdaftar dan ormas yang tidak terdaftar. Nah, ormas yang terdaftar itu ada yang berbadan hukum, ya, ada yang tidak berbadan hukum, ya. Sementara ormas yang tidak terdaftar pasti sudah tidak berbadan hukum. FPI ketika surat keterangan terdaftarnya habis, ya, dia menjadi ormas yang tidak terdaftar. Jadi kalau dia tidak terdaftar, apa kerugiannya? Ya, kerugiannya adalah negara tidak memiliki legitimasi
untuk ya memberikan program bantuan kepada ormas tersebut karena tidak terdaftar di negara. Jadi negara bisa mencuekin ormas tersebut. Tapi eksistensi ormas tersebut tergantung di society, di masyarakat. Karena banyak sekali yang namanya ormas yang tidak terdaftar. Jadi dalam konteks ini sebenarnya banyak pakar hukum yang berbeda pendapat dengan Prof. Mahfud MD ya. Jadi tidak sama pendapatnya. Mahfud menyebut ada permasalahan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga ADART. FPI menurut Mahfud tidak mau menyesuaikan dengan undang-undang baru dan Perpu tahun 2017. Mantan Menteri Pertahanan ini menerangkan undang-undang telah mengatur ormas yang ingin mempunyai surat keterangan terdaftar SKT atau berbadan hukum harus mendaftar ke pemerintah. Iyalah, tidak mungkin mendaftar ke tempat lain ya. Tapi sekali lagi, kalau mereka ingin SKT atau berbadan hukum ya. Jadi badan hukum itu baik perkumpulan maupun yayasan. Tapi kalau mereka tidak ingin mendaftar, tidak ingin berbadan hukum ya tidak apa-apa juga sebagai organisasi ya. Sebagai contoh misalnya sekarang ada yang namanya Front Persatuan Islam atau Front Persaudaraan Islam ya, mana yang benar ya. Dan itu kan tidak perlu mendaftar kalau memang tidak membutuhkan uluran tangan pemerintah, ingin menjadi legal person, entitas sendiri. Jadi tanggung jawabnya di masing-masing anggota saja. Nah, jadi Sobat Era sekalian, yang namanya legitimasi ormas itu adanya di konstitusi, yaitu kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis. Pendaftar SKT diberi waktu hingga 5 tahun. SKT yang dimiliki FPI sudah berakhir pada 20 Juni 2021. Jika ingin memperpanjang, FPI wajib menyesuaikan dengan undang-undang dan Perpu tahun 2017. Disinilah menurut Mahfud yang menjadi masalah. Pasalnya pihak FPI tetap ngotot berpedoman dengan ADART lama, sehingga pemerintah tidak memberikan izin. Nah, ini keliru ya menurut saya ya. Ya mungkin beritanya juga ya, kita lihat. SKT itu adalah bukan izin. SKT itu adalah surat keterangan terdaftar. Izin itu tidak diberikan oleh negara ya. Tidak ada izin, tidak perlu izin untuk mendirikan sebuah ormas ya. Negara tidak memberikan izin karena pendirian sebuah ormas adalah bagian dari hak asasi manusia. Nah, izin itu kalau melakukan kegiatan-kegiatan ya, misalnya kegiatan apalah yang memang mengumpulkan massa, memang harus ada proses perizinan tertentu. Itu pun tergantung. Demonstrasi tidak perlu izin, demonstrasi cukup pemberitahuan, beda lagi ya. Izin itu misalnya apa ya? Ya katakanlah kegiatan donor darah mungkin ya. Nah, itu mungkin atau kegiatan-kegiatan lain yang memang betul-betul memberikan izin. Izin keramaian misalnya, mengadakan panggung gembira dan lain sebagainya. Izinnya izin keramaian. Nah, jadi Sobat RH sekalian, tidak setiap hal itu membutuhkan izin dari pemerintah karena masyarakat tetap memiliki hak asasi manusia. Jadi tidak semua hak masyarakat itu kemudian diserap oleh pemerintah dan menjadi hak pemerintah atau penguasa untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin. Dan saya pikir bahwa Prof. Mahfud sangat paham soal ini ya, bukan tidak paham. Tapi sekarang kan posisinya sebagai Menko Polhukam ya, tentu punya kepentingan ya untuk mengatakan bahwa pembubaran FPI itu sudah sesuai dengan prosedur hukum. Kalau menurut saya ya belum sesuai. Belum sesuai dengan prosedur hukum yang dimuat di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 yang berasal dari Perpu nomor 2 tahun 2017. Jadi di situ sebenarnya proses pembubarannya jelas harus melalui proses peringatan terlebih dulu. Apa yang mau diperingatkan dari FPI, ya kan? Katakanlah misalnya FPI mau diperingatkan apa yang dianggap bahwa dia menyalahi apa, kegiatannya apa, lalu penghentian kegiatan apa yang harus dilakukan, barulah pembubaran kalau kita mengikuti hukum. Tapi ya kalau kita mengikuti ayunan kekuasaan, suka tidak suka, atau misalnya mencatat kejadian-kejadian lama yang tidak jelas ya, maka itu ya menjadi subjektivitas kekuasaan. Dan dalam perspektif hukum saya mengatakan ini keliru, tapi Prof. Mahfud yakin tidak keliru ya kita hormati saja. Namanya berbeda pendapat ya, tidak apa-apa juga.
Tetapi sekali lagi, dalam sebuah negara demokratis itu tidak lazim membubarkan sebuah organisasi tanpa due process of law. Ya, hanya negara-negara yang tidak demokratis yang bisa membubarkan sebuah organisasi tanpa due process of law, ya. Saya lanjutkan. Selanjutnya Dedi menanyakan apakah Mahfud percaya dengan karma. Mahfud pun menjawab ia percaya karma dan dosa adalah balasan Tuhan. Saat itulah mantan politisi PKB ini mengatakan siap mempertanggungjawabkan keputusannya membubarkan FPI di hadapan Tuhan. Ya, kita doakan yang terbaik ya. Kita doakan yang terbaik sesuai dengan keyakinan masing-masing bahwa Prof. Mahfud merasa yakin bahwa pembubaran ini benar ya, dan dia mau mempertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Ini bukan lagi soal pertanggungjawaban hukum, ini sudah pertanggungjawaban meta yuridis ya, sudah kepada yang maha kuasa ya. Mahfud justru merasa terlambat membubarkan FPI lah, malah terlambat ya. Itulah sebabnya selagi sempat ia memilih melakukannya sekarang. Mahfud menegaskan jika tindakannya dianggap salah, ia berani bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi ada tulisan di bawah ini, jangan sesumbar Pak, hati-hati kena karma benaran. Ini tambahan dari dari what you think-nya mungkin ya. Tambahan dari what you think-nya. Ya, itu sobat era sekalian ya. Karma Mahfud dalam pembubaran FPI ya. Nanti kita akan bisa melihat ya, ini post factum ya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi ya sebagai insan manusia kita doakan yang terbaik bagi republik ini, bagi siapa saja, dan tentu bagi demokrasi kita yang sudah berdarah-darah kita lahirkan kembali pada tahun 98 ketika rezim otoriter Soeharto tumbang. Jangan sampai kemudian demokrasi kita jadi regresif, muncul tiran baru, penguasa otoriter baru yang dibenarkan oleh orang-orang yang sebenarnya paham tentang demokrasi, konstitusi, dan hak asasi.